Jessica merupakan anak bungsu yang lahir pada tanggal 6 Oktober 1995. Dia memiliki beberapa kakak yang usianya berbeda jauh darinya. Sayangnya ketika baru menginjak usia 1 tahun, orang tuanya memutuskan untuk bercerai. Sehingga Jessica tumbuh besar bersama ayahnya di Carolina Utara. Keduanya menjadi sangat dekat dan tidak terpisahkan. Ayahnya yang bekerja di tempat konstruksi seringkali membawa Jessica bersamanya. Jessica akan bermain bersama rekan kerja ayahnya dan dikenal sebagai anak yang ceria. Suatu hari, kakek neneknya pindah ke Florida. Jessica yang juga dekat dengan kakek neneknya merasa sangat kehilangan. Oleh sebab itu, ayahnya memutuskan untuk ikut pindah ke Florida bersama orang tuanya, agar dia bisa menjaga orang tuanya dan Jessica bisa tetap dekat dengan kakek neneknya. Mereka pun tinggal bersama di trailer kakek dan nenek Jessica. Hingga ketika Jessica berusia 9 tahun, ayahnya mulai berkencan untuk pertama kalinya. Rasa senang dan semangat dalam menghadapi kencan pertama membuat ayahnya lupa untuk mengunci pintu trailer ketika dia pergi pada malam itu. Kakek dan nenek Jessica pun tidak mengecek pintu trailer sebelum pergi tidur. Alhasil, pada dini hari tanggal 24 Februari 2005, seorang pencuri masuk ke trailer mereka dan membawa pergi harta mereka yang paling berharga. Pada keesokan paginya, ayah Jessica yang baru pulang merasa heran karena alarm Jessica terus menyala. Ketika dia masuk ke kamar putrinya, Jessica tidak ada di sana. Dia pun segera membangunkan orang tuanya dan mencari keluar trailer, tapi Jessica tidak ditemukan. Ayah Jessica segera melapor ke polisi agar dilakukan pencarian. Polisi segera menyebarkan berita kehilangan Jessica agar mendapat petunjuk. Pada saat itu, polisi sempat mencurigai kakek nenek Jessica sebagai pelaku utama. Tapi kedua lansia itu lolos tes poligraf dan diketahui sangat menyayangi cucunya. Polisi lalu memeriksa daftar pelaku kejahatan seksual dan para pedofil yang berada di area tersebut. Total ada 208 pelaku yang satu persatu didatangi oleh petugas. Ketika mereka sampai di rumah seorang pelaku yang bernama John Coy, didapati kalau rumahnya sudah kosong. John pun dicari oleh polisi sampai ke trailer adik perempuannya. Trailernya hanya berjarak 100 yards dari trailer kakek dan nenek Jessica. Hal ini memancing kecurigaan polisi. Namun sayangnya pada saat itu, polisi tidak memiliki izin untuk melakukan penggeledahan. Sehingga, polisi hanya dapat menanyai adik John dan pergi dari sana. Rupanya, Jessica yang ketakutan dan telah 2 kali diperkosa sejak semalam ketika dia dibawa paksa, sedang bersembunyi di dalam lemari pakaian John dan diancam agar tidak keluar. Sedangkan John sendiri sedang pergi bekerja. Andai saja Jessica mendengar ada petugas yang mendatangi trailer itu dan berani keluar dari lemari, dia mungkin bisa selamat. Sebab ketika John mengetahui kalau ada petugas yang mencarinya, dia segera melakukan tindakan paling gila di luar akal sehat. Memasuki hari ketiga setelah Jessica ditahan oleh John memutuskan untuk sekali lagi memaksanya melakukan hubungan suami istri, sebelum menyuruh Jessica untuk masuk ke dalam kantung plastik. John berjanji akan membawa Jessica kembali ke ayahnya, dengan meletakkan kantung plastik yang berisi dirinya di depan pintu trailer kakek dan neneknya. Jessica yang tidak menaruh curiga, segera menuruti perintah John agar dapat pulang ke pangkuan ayahnya. Rupanya, itu hanya akal-akalan John yang diam-diam sudah menyiapkan sebuah galian untuk mengubur Jessica hidup-hidup. Mirisnya, galian itu terletak tidak jauh dari tenda besar yang didirikan oleh polisi sebagai pos sementara di sekitar trailer kakek dan nenek Jessica. Karena tenda besar itulah, maka John dapat leluasa menggali lubang tanpa ada seorang pun yang melihat, sebab tenda itu telah menutupi sebagian besar trailernya. Pada tanggal 27 Februari, Jessica pun kehilangan nyawanya. Setelah itu, John segera melarikan diri ke Georgia. Pada tanggal 12 Maret,
polisi akhirnya mendapatkan surat izin untuk melakukan penggeledahan terhadap trailer adik John. Di saat itulah, polisi menemukan sebuah matras yang memiliki noda merah. Saat diperiksa di lab, noda merah itu cocok dengan DNA Jessica. Pada saat itu, John segera ditetapkan sebagai tersangka utama. Dirinya yang telah melarikan diri dapat segera ditangkap dan membuat pengakuan. Bahkan yang lebih mirisnya lagi, keluarga adiknya mengetahui tindakan yang dilakukan John pada Jessica. Lokasi lubang kuburan dangkal Jessica pun digali sekitar 1 bulan setelah kematiannya. Hasilnya didapati kalau 2 jari Jessica berhasil melubangi plastik yang berlapis, sebelum akhirnya dia meninggal karena kehabisan oksigen. Jessica diperkirakan meninggal sekitar 1-3 menit sejak dirinya dikubur hidup-hidup. 2 jarinya telah menjadi tulang, sedangkan sebagian besar tubuhnya sudah sangat membusuk. Pada tanggal 7 Maret 2007, John mendapatkan hukuman mati. Namun sayangnya 2 tahun kemudian, John lebih dulu meninggal sebelum menjalani hukumannya. Sedangkan beberapa anggota keluarga John yang mengetahui tindakan kejinya turut mendapatkan hukuman penjara. Sejak kejadian itu, ayah Jessica memutuskan untuk menjadi aktivis. Subscribe akun YouTube aku untuk dengerin cerita lainnya, biar aku yang bacain dan kamu yang dengerin.